Jadi soal yang pertama itu, sebut dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. Adapun banyak sekali kaidah fikih yang dihasilkan oleh para ulama, namun ada 5 kaidah umum yang utama yang dijadikan sebagai landasan, yaitu 5 kaidah ini sering disebut sebagai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. 5 kaidah fikih tersebut adalah: 1. Perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada apa yang diniatkannya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung pada apa yang diniatkannya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan yang mubah dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Adapun contohnya itu yaitu kegiatan duduk diam di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk i'tikaf di masjid. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya. Salah satu contohnya yang seperti yang disebutkan Rasulullah, namun saya memberikan contoh yang lainnya, seperti salah satu contohnya itu ketika kita lupa apakah kita sholat sudah sesuai dengan rakaatnya ataukah ada yang terlupa. Hendaknya kita buang keraguan yang kita miliki dan yakinkan seperti apa yang sudah kita niatkan. Kemudian yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Jadi kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Sebagai contoh, keringanan sholat kasar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan. Kemudian soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan apa itu maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh dari implementasi maqasid syariah. Jadi, maqasid al-syariah itu adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan jalan menetapkan suatu hukum yang di dalam Islam demi kebaikan atau kemaslahatan masyarakat, baik itu jasmaninya maupun kehidupan sosial dan individu. Adapun 5 tujuan dari maqasid al-syariah yaitu hafiz ad-din adalah tujuan maqasid untuk syariah. Maqasid al-syariah untuk memelihara agama. Di sini saya contohkan adalah di dalam Islam memang sudah sebagai kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya. Jadi di sini saya contohkan itu yaitu mendirikan sholat itu termasuk memelihara agama. Kemudian yang kedua, hafiz an-nafs adalah tujuan dari maqasid al-syariah untuk melindungi jiwa. Di sini saya contohkan yaitu ketika seseorang mengalami depresi ataupun rasa kecewa, maka hendaknya ia membaca Al-Quran atau menenangkan pikirannya dengan mencari referensi, membaca buku yang di dalamnya terdapat kebaikan. Kemudian yang ketiga, hafiz al-akal adalah tujuan dari maqasid al-syariah untuk memelihara akal pikiran. Kemudian yang keempat, hafiz an-nafs adalah tujuan dari maqasid al-syariah untuk memelihara keturunan. Yang kelima yaitu hafiz al-ma'al adalah tujuan dari maqasid al-syariah untuk memelihara harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Nugroho Manan dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM C1N021031.
saya akan melanjutkan tugas kelompok saya. 3. Banyak terjadinya perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Mazhab disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan sampai sekarang, karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Terus, apa bisa muncul perbedaan tersebut? Adanya perbedaan pendapat aliran yang lama dan yang baru. Selain itu, aliran yang baru juga mengembangkan serta memperbaiki kesalahan di aliran yang lama. Terus, mengapa bisa muncul perbedaan tersebut? Atau kelompok mazhab tersebut, yaitu yang pertama mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Mu'tazilah, Murji'ah, dan Qadariyah. Yang menurut benar mazhab Syafi'i, mazhab yang sangat tepat diterapkan kepada penduduk Nusantara dengan tidak memandang mazhab imam yang lain salah. Keunggulan mazhab Syafi'i dengan mazhab imam yang lain salah satunya adalah dari segi pengambilan hukum yang seimbang menggunakan naas dan rayu atau logika dalam penetapan. Bagaimana kalian menyikapi? Kita tetap harus menyikapinya dengan bijak, yaitu dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Semua kelompok memang saling membenarkan guru atau kelompoknya masing-masing sebagai kelompok yang paling baik, tetapi dalam Islam kita pernah diperintahkan untuk berkelompok seperti Islam di Indonesia. Maka dari itu kita seharusnya tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu kita seharusnya tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang ada di lingkungan kita. Nomor 4, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Dan jelaskan dengan argumen kalian. Karena adanya perbedaan pendapat aliran yang lama dan yang baru, selain itu aliran yang baru juga mengembangkan serta memperbaiki kesalahan di aliran yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kautsar Hapi, NIM C1N021033 dari Prodi Ilmu Kelautan. Ingin menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Dan jelaskan. Pertama, apa yang membuat agama Islam tetap eksis? Kalau kita menghitung umur agama Islam dari sejak Muhammad diangkat menjadi Nabi oleh Allah pada tahun 611, maka Islam kini telah berumur 1406 tahun. 611 2017 nindo culo ini umur nanya amun tahun 2022 kan di mana Bang? Kalau kita menghitung umur agama Islam dari sejak Muhammad diangkat menjadi Nabi oleh Allah pada tahun 611, maka Islam kini telah berumur 1410 tahun. Dalam kurun waktu itu, berbagai penolakan, pertentangan, dan pengaburan berupaya dilakukan untuk merusak Islam. Lalu, apa yang membuat agama Islam masih eksis sampai sekarang? Yaitu agama Islam itu sendiri. Dengan bermodalkan Al-Quran dan hadis dengan tuntunan para ulama yang mumpuni, Islam mampu menjawab semua permasalahan manusia generasi ke generasi, mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali, dari keluar masuk WC sampai masuk keluar pasar, dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, sampai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar, muamalah, semuanya dibahas tuntas. Contoh kecil, lihatlah bagaimana Islam memposisikan debu, zat kimia padat itu dijadikan penyuci manusia setelah air. Logikanya sederhana saja. Allah tahu bahwa air bisa kering dan habis, makanya Allah menjadikan debu sebagai barang penggantinya, karena debu tidak mungkin habis, tidak mungkin tidak ada. Pasti selalu ada lingkungan manusia. WHO saja yang mengurusi tetek bengek lingkungan yang sehat bilang, dalam lingkungan yang paling sehat sekalipun akan ada debu minimal 20 mikrogram per meter kubiknya. Karena kemampuan Islam menjelaskan segala permasalahan manusia, tak mengherankan jika manusia dapat menerima Islam dengan baik.
Indonesia saya yang dulu manusianya 100% non-muslim, giliran dimasuki Islam, berubah menjadi mayoritas hingga kini. Sungguh prestasi dakwah yang luar biasa. Dalam menghadapi perubahan sosial yang demikian cepat dan kompleks tersebut, setiap orang saat ini semakin dituntut untuk semakin bermutu secara utuh, fisik, panca indera, intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Hanya orang-orang yang memiliki keunggulan yang demikian itulah yang akan survive dalam menghadapi tantangan tersebut. Islam memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang agar sukses dalam menghadapi perubahan sosial tersebut dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Berdasarkan petunjuk surat Al-A'raf ayat 11 bahwa agar siap dalam menghadapi perubahan sosial adalah dengan senantiasa melakukan perubahan paradigma berpikir. Misalnya dari cara berpikir yang mengutamakan jangka pendek kepada cara berpikir jangka panjang, dari cara berpikir mementingkan diri sendiri kepada cara berpikir mementingkan kepentingan bersama, dari sikap buruk sangka suuzon kepada sikap baik sangka husnuzon, dari sikap tertutup kepada sikap terbuka, dari sikap konsumtif kepada sikap produktif, dari yang mementingkan simbol dan logo kepada yang mementingkan isi dan substansi, dari sikap yang statis kepada sikap yang dinamis, dari memandang bekerja sebagai yang hanya untuk cari uang kepada bekerja sebagai membangun peradaban. Selanjutnya berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan penyakit mental atau mental block kepada salah seorang sahabatnya bernama Abu Umamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Abu Umamah menghilangkan 8 penyakit mental. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hadis artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari sifat ragu-ragu dan sikap pesimis, dan aku berlindung diri dari sikap lemah kemauan dan malas, dan aku berlindung diri dari sikap pengecut dan kikir, serta aku berlindung diri dari terlilit utang dan diisolir manusia. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita agar mengganti sikap ragu-ragu sebagai akibat dari kurang percaya diri dan bujukan syaitan dengan sikap yang pasti merubah sikap pesimis, yakni dibayangi oleh tidak kesuksesan, diganti dengan sikap optimis yang rasional dan tidak over target atau over expectation, merubah sikap lemah kemauan dengan sikap motivasi yang tinggi dengan mempelajari sukses story yang pernah dicapai orang lain, orang yang berhasil berubah dari zero menjadi hero, merubah sikap pemalas menjadi rajin. Itulah jawaban dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.